Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Madatira. Di sini saya akan mereview jurnal hukum pidana mengenai penetapan sanksi pidana terhadap pelaku perdagangan manusia atau human trafficking di Indonesia, yang ditulis oleh Brian Septiadi Daud dan Eko Sopoyono dari Fakultas Hukum Universitas Ihsan Gorontalo dan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Pandangan publik tentang perdagangan orang terkait dengan sikap kesadaran hukum tentang pentingnya aturan dalam bentuk hukum positif, terkait dengan tingkat kesadaran hukum yang dipahami melalui pahaman tentang berlakunya undang-undang, tetapi lebih pada tingkat implementasi sehingga pemahaman perdagangan tidak hanya pada tingkat konsep, tetapi pada tingkat implementasi atau aplikasi yang berkaitan dengan kesadaran hukum. Perdagangan orang telah berlangsung lama dan bertentangan dengan martabat manusia. Ini adalah pelanggaran hak asasi manusia yang seharusnya dilindungi di bawah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Perdagangan orang adalah kejahatan yang terorganisasi dengan baik, dari metode konvensional hingga modern. Dalam kejahatan terorganisir ini membangun jaringan dari nasional ke internasional. Kejahatan terorganisasi ini mencakup setiap kelompok orang yang beraktivitas, utamanya adalah melanggar hukum pidana untuk mendapatkan keuntungan ilegal dan kekuasaan dengan melakukan aktivitas kejahatan. Praktek perdagangan orang telah menjadi kejahatan yang mengancam kehidupan masyarakat umum, terutama orang-orang yang rentan, berpenghasilan rendah, dan berpendidikan rendah. Dalam buku putih Pemerintahan RI tahun 2015 dinyatakan bahwa salah satu ancaman nyata adalah pelanggaran wilayah perbatasan. Beberapa pelanggaran di wilayah perbatasan termasuk manusia, narkoba, senjata, pembalakan air, penangkapan ikan ilegal. Berdasarkan Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemerintahan Strategis Nirmiliter. Salah satu ancaman terhadap dimensi sosial budaya adalah perdagangan manusia. Perdagangan manusia atau perdagangan orang adalah kejahatan yang melanggar hak asasi manusia dan mengancam keamanan keselamatan warga negara, terutama calon migran yang akan pergi ke luar negeri. Dalam menemukan pelaku kejahatan perdagangan manusia ini sangat sulit karena biasanya korban telah direkrut terlebih dahulu oleh agen perekrutan ilegal dan agen ilegal ini membayar calo perorangan yang tidak memiliki izin untuk merekrut pekerja atau mengatur dokumen perjalanan terkait pencari kerja. Kemudian, korban yang dijerat oleh perekrut, baik agen maupun perorangan, akhirnya ditawan dan dieksploitasi dengan berbagai cara, bahkan hingga kekerasan fisik dan kekerasan seksual. Masalah penegakan hukum dalam perdagangan orang harus diberantas sepenuhnya, mulai dari perekrutan, transportasi, tempat tinggal, transfer pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penculikan, pemalsuan, penipuan, dan penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, jeratan hutang, atau pembayaran. Untuk mendapatkan pembayaran harus mendapat persetujuan dari orang yang mengendalikan orang lain. Dari pemaparan tadi dapat diambil kesimpulan bahwa tindak pidana perdagangan manusia merupakan kejahatan yang terorganisir secara sistematis, di mana orang-orang yang termasuk di dalamnya memiliki kepentingan-kepentingan secara pribadi atau kelompok. Tindak pidana perdagangan orang ini juga dikategorikan sebagai
kejahatan yang melanggar HAM seseorang, di mana para pelaku menjajakan orang untuk menjadi pekerja yang memberikan keuntungan bagi mereka. Oleh karena itu, kajian yang diangkat ini merupakan langkah yang diharapkan bisa menjadi salah satu cara memberantas tindak pidana perdagangan orang. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.